Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah buku yang, wah, isinya tuh provokatif banget. Buku ini mempertanyakan fondasi strategi ekonomi Indonesia. Langsung aja kita mulai. Jadi, sumber kita kali ini adalah buku The Currency Wars karya Mardigu Wawik. Nah, tujuan kita di sini simple. Kita mau coba pahami kerangka berpikirnya yang jujur aja sering banget menantang arus utama. Biar kebayang segimana out of the box-nya pemikiran beliau, kita langsung disuguhin kutipan ini. Wow, ini bukan sekedar kritik biasa ya. Ini tuh kayak pernyataan perang ke status quo. Langsung kelihatan kan, gayanya yang provokatif dan tanpa basa-basi. Nah, dari kutipan se-ekstrim itu, wajar kan kalau kita bertanya-tanya, apa sih yang mendasari pandangan kayak gini? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Yuk, kita telusuri alur pemikirannya bareng-bareng. Oke, masuk ke bagian pertama. Uniknya, penulisnya tuh nggak langsung main kritik. Dia justru membangun fondasi dulu. Dengan mendefinisikan apa sih sebenarnya bangsa besar itu. Logikanya, kita harus tahu dulu tujuannya apa, baru kita bisa menilai kondisi kita sekarang. Jadi poin utamanya di sini tuh gini, menurut dia semua hiruk-pikuk politik yang kita lihat setiap hari, rebutan kekuasaan, manuver partai, debat pemilu, itu semua cuma distraksi, cuma pengalihan isu. Ini bikin energi bangsa kita habis buat hal-hal yang nggak penting, sementara tujuan jangka panjang yang sesungguhnya malah terlupakan. Visinya tentang negara besar ini, kalau disederhanain, cuma berdiri di atas dua pilar. Pertama, dominasi militer. Kenapa? Ya buat jaga kepentingan bangsa kita di panggung dunia. Kedua, dominasi perdagangan. Intinya, Indonesia harus jadi produsen yang kuat, bukan cuma jadi pasar buat produk negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Setelah tadi dia pasang standar bangsa besar, sekarang dia pakai kacamatanya itu buat ngeliat ke dalam negeri. Dan diagnosisnya, jujur, tajam banget. Coba deh, lihat perbandingan ini. Menarik banget. Di satu sisi, ada visi idealnya, ekonomi yang digerakin sama swasta dan UKM yang lincah. Tapi di sisi lain, ada realita yang dia sebut BUMN-isasi. Maksudnya apa? Yaitu kondisi di mana BUMN dianggap terlalu dominan, sampai-sampai mematikan ruang gerak pengusaha swasta lainnya. Dan buat nguatin argumennya itu, dia nggak cuma ngomong doang, dia kasih data perbandingan ini. Coba lihat, di negara kayak Amerika, bahkan Rusia sekalipun, swasta itu mesin utamanya. Nah, di Indonesia, dia klaim kondisinya justru kebalik, BUMN yang katanya mendominasi sampai 70%. Terus dampaknya apa? Menurut dia, ini tuh kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari daya beli yang katanya makin turun, dia kasih contoh orang geser dari Starbucks ke warteg, sampai bangkrutnya retail kayak 7-Eleven, bahkan lesunya pasar legendaris kayak Batik Pekalongan. Semuanya dia sebut sebagai bukti nyata. Bahkan, dia sampai pakai pengalaman pribadinya sendiri. Dia ngaku bisnis propertinya yang udah jalan 20 tahun sekarang lagi kering separah-parahnya. Ini kan jadi semacam testimoni personal yang kuat banget dari sudut pandang dia. Oke, setelah ngebahas masalah di dalam negeri, sekarang penulisnya ngajak kita melihat keluar. Dia memperluas analisisnya ke panggung global, menyoroti ancaman-ancaman dari luar yang menurut dia sering banget kita anggap remeh. Nah, disinilah judul bukunya, Perang Mata Uang, jadi relevan banget. Dia ngenalin konsep ini. Coba bayangin deh, gimana kalau Amerika sebagai negara dominan tiba-tiba meriset nilai dolarnya, ngeluarin dolar baru gitu. Apa yang terjadi? Cadangan devisa kita yang mayoritas dalam dolar nilainya bisa langsung anjlok separuh dalam sekejap. Ini tuh kerentanan yang luar biasa besar. Nggak cuma itu, ada lagi peringatan keras yang dia sebut sebagai efek Sri Lanka. Ini semacam, kisah nyata yang jadi pelajaran pahit tentang bahayanya membangun infrastruktur gede-gedean pakai utang luar negeri. Siklusnya tuh digambarin jelas banget dan agak mengerikan sih. Pertama, sebuah negara ngutang besar-besaran buat bikin proyek mercusuar. Kedua, ternyata proyek itu gagal ngasilin duit yang cukup buat bayar utangnya. Hasil akhirnya, aset-aset strategis negara itu disita sama negara yang ngasih utang. Selesai. Dan mungkin ini peringatan geopolitik terbesar dari buku ini. Namanya Proyek Terusan Kera di Thailand. Gini, saat ini kan posisi Indonesia itu strategis banget karena jadi jalur perdagangan dunia. Tapi, kalau terusan ini jadi, kapal-kapal dari Asia Timur ke Eropa bisa langsung potong kompas, gak perlu lagi lewat perairan kita. Tiba-tiba, posisi tawar kita di panggung dunia bisa lenyap begitu saja. Biar kita paham seserius apa ancaman ini, penulisnya sampai mengutip percakapannya dengan seorang ekonom pemenang Nobel. Pertanyaannya simpel tapi nusuk banget.
Tiba-tiba Anda bukan lagi persimpangan jalan. Apakah pemerintah Anda sadar akan hal ini? Itu kayak tamparan keras yang mempertanyakan kesiapan strategis kita sebagai bangsa. Oke, setelah kita diajak mikirin masalah-masalah super besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, buku ini kemudian melakukan belokan tajam. Semuanya ditarik kembali ke tema intinya, soal pola pikir dan kapasitas individu. Ini dia pivotnya yang menarik. Dari yang tadinya seolah-olah menyalahkan kebijakan pemerintah atau konspirasi geopolitik, penulisnya sekarang justru mengalihkan fokusnya. Dia fokus ke apa yang bisa dikontrol oleh masing-masing dari kita, yaitu kapasitas diri kita sendiri. Dan inilah inti dari semua argumennya. Tesis utamanya, kata dia, kalau masalah pendanaan masih mengganjal, percaya saya, masalah Anda di kapasitas. Ilmu Anda kurang dalam. Jadi menurut dia, gagalnya bisnis itu bukan karena nggak ada modal. Akar masalahnya yaitu kurangnya kapasitas. Lalu apa sih kapasitas yang dia maksud? Ini bukan cuma soal skill atau jago teknis ya. Ini adalah perpaduan dari semuanya. Karakter, kemampuan, wawasan yang dalam, sampai karisma. Sesuatu yang bikin orang, bikin investor, percaya sama kamu, bukan cuma sama proposal bisnismu. Nah, dengan semua tantangan makro yang tadi kita bahas, dan penekanan soal pentingnya kapasitas individu, penulisnya kemudian menghadapkan kita pada sebuah pilihan, sebuah dilema strategis yang harus diputuskan oleh setiap pebisnis. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus hibernasi, tiarap, diam, nunggu badai redah? Atau pindah keluar, cari peluang di negara lain? Atau justru sebaliknya, bertindak menyerang, secara agresif cari celah dan peluang di tengah kesulitan? Ini pertanyaan yang nggak cuma merangkum isi buku ini, tapi juga memaksa kita buat mikirin strategi kita masing-masing.